Alhamdulillahilladzi faddalana wa akramana ala sairil umami bi khairi kitabin unzil. Summa salatu wassalamu ala nabiyyin ursil. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ma ba'd. Alhamdulillah, pagi hari ini kita bersyukur kepada Allah, kita diberikan Allah nikmat bisa duduk di majelis ilmu. Kata Nabi, dunia ini diberikan Allah kepada orang yang dia suka, dan dunia juga diberikan Allah kepada orang yang tidak disukai. Artinya yang tidak sholat dapat dunia, yang sholat pun dapat dunia. Yang sholat dapat Allah kasih dunia ini, Allah kasih harta, Allah kasih semua, Allah kasih. Yang tidak sholat juga dapat. Jadi semua yang memberikan itu Allah. Tapi kata Nabi, wala yu'til ilma, ilmu tidak akan memberikan. Jadi kalaupun orang semua dapat harta, kalaupun semua orang bisa kaya, tapi ilmu tidak diberikan Allah kepada semua orang. Illa mayuhibbu minal abrar, kecuali hanya orang-orang mayuhibbuhu, yang Allah sayang saja, daripada yang baik-baik. Maka insya Allah saya berbaik sangka pada Allah, yang hadir ini ibu-ibu ini orang-orang yang Allah sayang semua ini. Amin ya rabbal. Insya Allah mudah-mudahan istiqomah. Oleh karena itu kita bersyukur kepada Allah, kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Salat salam untuk Nabi kita Muhammad, kita ucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Kita berharap dengan selalu istiqomah berselawat, besok wajah kita satu persatu dikenali Nabi. Jadi nanti ada juga orang yang sok kenal di hari kiamat. Sok kenal, sok dekat, SKSD. Tapi Nabi tidak kenal. Kenapa dia tidak kenal? Karena tidak pernah sholawat ketika di dunia. Makanya ada ulama yang sholawat itu sampai arba'ina alfan, 40.000 kali sehari. Ada yang semalam itu sab'ina alfan, 70.000 kali. Ada enggak ibu-ibu yang sholawat 70.000? Enggak ada. Berat ya Bu ya. Yang kan 70.000, 100 saja kadang kita berat 100 kali. Bahkan wakasrotuha, sampai yang paling banyak itu ada yang bersolawat sampai mereka bertemu dengan Rasulullah dalam mimpinya. Masya Allah. Kita belum sampai ke makom itu. Tapi orang kalau sudah cinta, maka dia tak peduli lagi mau seberapa banyak solawat. Sama halnya kita cinta kepada pasangan, maka yang betul-betul cinta dia akan berkorban. Yang diharapkan akan selalu baik-baik. Jadi ketika bersolat kepada Rasulullah SAW juga yang diharapkan mudah-mudahan satu persatu nanti kita dikenal lagi. Begitu kata Syekh Ali Jum'ah. Jadi orang yang salawat itu wa ya'lamu man shalla alaihi. Nabi tahu siapa yang salawat. Padahal Nabi kan sudah meninggal ya. Nabi itu sudah dimakamkan di Raudhah itu di Madinah. Tapi kata Syekh Ali Jum'ah wa ya'lamu man shalla alaihi. Yang ngomong ini ulama besar ya. Syekh Ali Jum'ah itu. Bahwa Nabi itu tahu siapapun yang bersolawat kepada Nabi. Jadi kalau ada pemain solawat bareng-bareng rame-rame begitu, ada orang yang di tengah-tengah itu diam, ya berarti Nabi tahu dia tidak solawat. Jadi jangan ngaku-ngaku besok jadi umat Muhammad kalau solawat saja, malas. Jadi saya biasanya kalau ngaji, ibu Allah muliakan, saya ngajak solawat dulu. Karena saya kitab yang saya pakai juga kitab para habaib. Saya senang dengan solawat. Solawat itu adalah jalan, kata Syekh Ali Jum'ah, sholawat adalah jalan untuk dekat dengan Allah melalui wasilah Nabi Muhammad. Saya ulangi, sholawat itu adalah jalan mengenal Allah, dekat dengan Allah dengan cara mendekati kekasihnya. Apa maksudnya? Jadi kalau ibu mau dekat, umpamanya ini, kita mau dekat sama beliau, calon suami umpama itu kan, maka kita butuh orang lain untuk menyampaikan, gitu ya. Jadi untuk dekat dengan Allah pun demikian. Kalau kita langsung terlalu kotor gitu, ini dekat dengan Allah langsung. Dosa banyak, masih suka ghibah, masih suka fitnah, pasrah apa, langsung ke Allah malu kita. Ya. Sedang jumpa gubernur aja tidak bisa langsung. Ada wasilahnya, ada protokolernya dulu. Atur waktu dulu untuk ketemu sama manusia itu. Apalagi Allah yang menciptakan alam ini dengan keagungannya, dengan kemuliaannya, terlalu kotor kita rasanya langsung kalau ketemu dengan Allah tuh, dengan amalan yang masih sedikit. Makanya
itulah ada sholawat. Sholawat itu adalah cara hubungan kita supaya dekat dengan Allah melalui Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad kira-kira dia akan bilang begini, ya Allah, itu dulu umat saya ya Allah. Dia dulu sering sholawat. Kira-kira. Ya Allah, itu apa namanya? Muslimah sadar akhir zaman. Berarti di Pekanbaru ini aja yang sadar nih. Insya yang sadar dan menyadarkan yang lain, insya Allah. Amin ya Rabbal. Nanti akan dikenali. Oh, itu Mustaz itu dulu adalah orang yang sering sholawat itu ya Allah. Tolong masukin semuanya surga ya Allah. Enggak ada yang aminin. Ramadan ini aminnya harus semangat ibu-ibu ya. Sebab malaikat itu kan hadir kalau ada majelis taklim. Percaya enggak malaikat hadir? Nabi yang ngomong, wa innal malaikata la tadau ajnihata li talibil ilmi. Dan malaikat itu, sesungguhnya malaikat itu pasti akan hadir dan meletakkan sayap-sayapnya. Meletakkan sayapnya bagi para pencari ilmu. Maka ulama itu memaknai meletakkan sayap itu ada banyak maknanya. Salah satunya tahmiluhu wa tu'inuhu. Malaikat akan membawa, malaikat akan menolong siapapun yang hadir di majelis ilmu itu ala bulughi maqsidihi, untuk Allah kabulkan segala maksud dan hajat-hajatnya. Maka ibu-ibu yang punya hajat ini doa tuh, majelis ilmu ini. Itu juga disebut di dalam ta'lim. Jadi kalau hadir di majelis ilmu itu doa dulu. Ya, doa ya Allah, jadikan saya orang yang ikhlas, jadikan saya orang yang barokah mengaji ini. Apa arti barokah itu? Ibu-ibu sering ngaji tambah soleha, itu namanya barokah. Nah, udah sering ngaji tapi tidak soleha juga, berarti ada yang salah, mesti kita perbaiki. Baik ibu-ibu yang Allah muliakan, balik ke kaji tadi, sama-sama kita bersolawat, mudah-mudahan kita dapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa da'iha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dihaiha wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Maulana Muhammad. Kita berharap dengan salawat yang kita selalu istiqomahkan, insya Allah besok kita akan dapatkan balasan daripada salawat itu, insya Allah. Amin ya Rabbal. Amin. Yang saya hormati pimpinan, Ustaz, dan segenap pengurus yang hadir pada pagi hari ini. Ini baru perdana saya hadir kemari. Mohon maaf ibu terlambat. Tadi malam kami habis acara dengan Pak PJ Wali Kota, langsung ke mabit di Masjid Paripurna Al Jihad lewat simpang tol. Habis itu lanjut kajian subuh tadi di Rumbai. Tadi mungkin agak ketiduran, mungkin mohon maaf. Dari kajian subuh dari Rumbai tadi lanjut ke ibu-ibu ada di Mustaz ini. Makan suara agak serak, mohon maaf ibu. Sudahlah serak, mic pula mati. Jadi saya berpikir, jadi saya tuh ngerasa kalau saya itu buat satu kesalahan, menurut saya pasti langsung ditegur. Apa kesalahan Ustadz? Terlambat. Jadi kesalahan saya terlambat, mic-nya mati. Jadi saya kalau ngerasa ada yang aneh-aneh yang saya buat, umpamanya saya agak gondok mungkin ya sama pasangan gitu,
Dan itu langsung terjadi hal yang tidak enak. Pernah saya beberapa kali ketika saya berangkat ceramah itu agak kesel dikit jadi sama pasangan. Namanya manusia, Bu ya. Pasti ada karena kalau benar terus namanya malai, salah terus namanya ibu yang mana? Benar terus atau salah terus? Tengah-tengah ya. Kadang benar, kadang itu manusia. Ada salah terus berarti dia keturunan. Oh. Jadi Allah lihatkan. Jadi pernah saya agak kesel berangkat kajian subuh sampai sana ternyata udah ada ustadznya. Saya tidak nyalahkan pengurus, saya balikkan ke diri saya, oh ini salah saya. Nah, jadi hari ini mungkin pun salah saya, makanya Allah matikan mungkin lampunya, konslek, dah suara habis, konslek pula lah, ya Allah. Baik, ya Allah muliakan. Mudah-mudahan tambah banyak pahala kita ibu ya. Karena semakin berat ujiannya, semakin berat insya Allah, semakin besar balasannya. Gitu. Ibu-ibu, tahan-tahan dikit, agak-agak panas. Tidak apa-apa. Tapi kalau hatinya dingin, insya Allah terasa dingin semua. Perkenalkan sekali lagi, nama saya ibu Rahmat Syahroni Siregar, yang belum kenal ya. Ada yang sudah kenal di sini, Bu? Nah, sebagian udah ada Bu Desi di sini, ada Bu Ermayanti. Jauh dari Pandau nih mereka kemarin. Oh, memang nunggu sini. Oh, insya Allah. Kami ketemu di MPQ, Majelis Pecinta Quran, sering ketemu. Mungkin kalau bisa dibilang bosan ibu ini muka saya, karena terlalu sering gitu. Insya Allah. Yang baru kenal, ya salam kenal ibu-ibu ya. Ustaz Muslimah Sadar Akhir Zaman. Mudah-mudahan selalu sadar dan menyadarkan yang lain. Insya Allah. Amin ya Rabbal. Insya Allah habis ini pun saya semakin sadar. Karena kena virus Mustaz Muslimah Sadar Akhir Zaman. Baik, tema kita kemarin, yuk ngaji mumpung masih. Emang Ramadan ini kenapa Ustadz? Ramadan ini begitu istimewa. Nah, di sini disebutkan ada satu kitab namanya Faidul Mukhtaram. Kitab ini selalu saya bawa kemana-mana. Nah, saya senang dengan kitab ini. Disusun oleh seorang Habib, namanya Habib Ali bin Hasan Baharun. Istipadahnya mengambil bahasan ini, mengambil kalam-kalam hikmah ini dari ulama besar. Tulisan-tulisannya diambil dari ulama besar namanya Habib Zain bin Ibrahim bin Smith. Masih hidup beliau nih. Sudah 88 tahun usianya. Beliau sekarang tinggal di Madinah. Jadi kalau mau ketemu beliau nih boleh, tapi diam-diam. Karena tidak terlalu dibolehkan oleh sebagian orang di sana, sebab Habib Zain ini adalah ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada dia. Kenapa kita harus sering ngaji, Ustaz? Di sini ada sebuah ibarah daripada Habib Alawi bin Syihab. Man hadara majlis mim majalisil khair. Siapa orang yang hadir ya daripada majelis-majelis yang baik. Kira-kira kita hari ini pagi ini majelis yang baik enggak Ibu? Baik ya. Ini ngomong ulama nih, bukan saya. Saya nyampaikan aja. Kalau saya bukan ulama, ubaru. Baru. Ulama itu udah lama dulu baru jadi ulama. Kalau masih baru berarti baru. Siapa yang hadir ke majelis daripada majelis-majelis yang baik? Majelis yang baik itu macam-macam. Ngaji, tadarus, majelis Quran, ta'lim, ini majelis yang baik semua. Fi Ramadan, di dalam bulan kataballahu lahu bi kulli qadamin ibadata sanah. Maka Allah mencatat baginya setiap langkah kakinya seperti ibadah 1 tahun. Ini ungkapan ulama. Motivasinya apa? Motivasinya menceritakan betapa pentingnya majelis ilmu ini, ibu-ibu. Betapa pentingnya majelis ilmu ini, Masya Allah. Ya, Nabi sendiri katakan kepada Muaz bin Jabal, ta'allamul ilma. Muaz, pelajarilah ilmu agama Allah ini, khasyah. Maka akan hadir ketundukan dalam hatimu. Jadi ibu-ibu Allah muliakan, guna mengaji ini satu, bukan merasa kita yang paling hebat, bukan kita merasa kita yang lebih disenangi gitu, tapi ngaji ini tujuannya satu, hadir rasa tunduk dalam hati. Nah ibu-ibu, Ustadz yang Allah muliakan, kita udah sering ngaji nih ya, maka coba cek dalam diri kita, sudah hadir rasa tunduk dalam hati kita, yang biasanya payah senyum, yang biasanya agak sombong, maka dengan hadir di musaj ini tambah soleha.
Yang biasanya senyum payah, Bu. Udah sering ngaji, sering senyum. Jangankan sama manusia, sama yang lain pun senyum. Saking kan berubahnya. Nah, jadi ada perubahan setelah ngaji, terutama hadir ketundukan takut kepada Allah. Yang biasanya sholatnya akhir waktu, ini mulai awal waktu. Ini yang diharapkan dari ngaji. Itulah yang disebut dengan ngaji barokah. Apa yang dia pelajari bermanfaat untuk hidupnya, Ibu. Nah, saya akan percaya insya Allah ibu-ibu Musad yang hadir ini insya Allah sudah istiqomah ya. Karena sampai hari ini alhamdulillah saya ada juga mungkin lihat player-playernya, masya Allah istiqomah luar biasa. Maka pelajari ilmu agama Allah ini karena akan menghadirkan ketundukan. Wa talabuhu ibadah. Mencari ilmu ini ibadah. Ini ibadah, Bu. Jadi ibadah itu kan ada dua. Ada namanya ibadah mahdhah, yang kedua ada ibadah ghairu mahdhah. Apa itu mahdhah? Ibadah yang ada rukunnya. Salat, zakat, puasa, itu namanya mahdhah. Ada ibadah ghairu mahdhah, bahasa ringkasnya yang enggak ada rukun. Senyum, ada enggak rukunnya, Bu? Apakah harus senyum? Apakah harus cantik baru boleh senyum? Kan korban yang jelek. Betul enggak? Apakah harus kaya baru boleh senyum? Maka yang miskin enggak bisa senyum. Tidak ada rukun kan untuk ibadah yang itu. Apakah menuntut ilmu ada rukunnya? Harus cantik, yang hadir di majelis ilmu harus cantik, ada? Tidak. Maka ibadah ghairu mahdhah itu ibadah yang tidak ada rukunnya. Siapapun boleh hadir kemari. Siapapun boleh tersenyum. Siapapun boleh mencari ilmu agama Allah ini. Karena mencari ilmu ini adalah ibadah. Ini luar biasa, ibu-ibu. Saya yakin ibu-ibu yang hadir ini semua punya kesibukan. Cuman membuat waktu khusus untuk bisa hadir di majelis. Ini luar biasa. Inilah yang diharapkan sebenarnya dari semua ibu-ibu yang punya banyak kesibukan. Ibu Allah muliakan, pada masanya tiba, orang akan menyesal. Ya Allah, kenapa dulu waktu sehat aku tidak ngaji lagi? Dan itu semua seperti itu. Ada yang mohon maaf, dia baru mulai tobat, baru mulai ngaji, sudah umur 60-an. Mata sudah mulai rabun, pendengaran sudah mulai tidak sempurna. Ya, yang penting hadir aja lah. Kan itu lagi. Nah, ibu-ibu ini Masya Allah nih, luar biasa. Saya lihat masih ABG semua ini. Ya, masih rajin, masih cerah pendengaran, tapi hadir menyediakan waktu, Masya Allah. Pahalanya lebih banyak, ibu. Amin ya Rabbal. Nah, kalau udah tua itu sulit, mendengar pun udah mulai sulit. Maka kata ulama penyair orang-orang Melayu dulu apa kata mereka? Belajar di waktu kecil bagai mengukir di atas batu. Belajar sesudah dewasa. La 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 la. Pakai backing vokal segala Ustaz. Laksana mengukir di atas. Betul enggak, Bu? Gimana mengukir di atas air? Sebentar hilang, sebentar hilang. Itulah, kalau sudah diambil Allah nikmat, udah susah. Maka mau ibu-ibu mumpung masih sehat, ya, saya berdoa mudah-mudahan Musad ini semakin melebar, semakin banyak orang-orang yang dibuat sadar insya Allah. Ya, amin ya Rabbal. Jadi Allah muliakan, balik ke kaji tadi, hadir di majelis Ramadan ini pahalanya istimewa sekali. Di luar Ramadan saja duduk di majelis ini mulia, apalagi di dalam. Nah, ibu-ibu kita sudah sampai hari 20 Ramadan. Nah, sudah tinggal 9 hari atau 10 hari lagi, habislah. Ya, Bu ya. Maka saya berpesan sama ibu-ibu istiqomah nih. Ini tiap hari enggak? Setiap Ahad ya. Oh, sudah seminggu sekali, kalau enggak hadir itu rugi. Beruntung yang mungkin punya pekerjaan dibuat hari Ahad ini kan karena off. Jadi kalau ada yang bilang janganlah hari Senin kami kerja, dia dibuat hari Ahad. Janganlah hari Ahad kami buka bersama. Jadi manusia itu akan selalu cari alasan dan jalan bahwa kalau memang tidak mau, tidak akan mau. Kalau dia mau hari apapun pasti nah, dibuat hari Ahad, jadi tidak ada alasan lagi untuk para pekerja tidak bisa hadir. Nah, ini luar biasa sekali nih kalau hari Ahad, jadi banyak orang-orang yang menyempatkan waktu bisa hadir kemari. Ibu-ibu pahalanya besar sekali menyadarkan orang itu. Kalau kami nih, ya pahalanya saya rasa biasa saja. Karena kami hadir, orangnya sudah ada. Tapi kalau Musaz mengajak ibu-ibu yang lain hadir, oh itu istimewa luar biasa. Ya ibu ajak satu kawannya, ajak terus.
Jadi jangan untuk nyelamatin diri sendiri. Nah, ibu ini kan ajak kak, ayolah kak, ada di majelis ilmu yuk tiap hari Ahad di Masjid Al Ahyar Jalan Rambutan, di Musaz Muslimah Sadar Akhir Zaman. Kita tidak tahu, umur ini singkat gitu ya. Cara nasihatinya pun yang benar. Ada juga ibu-ibu, dia cara nasihatinya salah. Kak, ayolah kak, kakak udah tua kak, kakak udah bau tanah kak, malaikat Israel tuh udah jijik nengok kakak kak, ayolah kak. Ah, itu salah. Kadang niatnya baik, cara pesannya sah, tidak diterima juga. Sama kayak bangunin suami. Bang, bangun bang, bangun bang. Abang udah tua bang, ke masjid lah bang. Malaikat tuh udah senang dengan abang tuh bang. Malaikat Israel bang. Bangunnya yang benar. Gimana cara bangunnya? Bang, abang kalau pakai baju koko, tambah ganteng abang. Wah gitu. Abang mau sarung apa bang? Mau sarung gajah duduk, gajah telungkup. Atau mau cap mangga ada bang? Cap mangga, bacang, durian, kuini ada bang. Mau yang mana? Cara bangunnya benar, maka insya Allah mau. Kalau nggak mau juga bagaimana Ustaz? Ibu datangi telinganya, bacakan Yasin. Bacakan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Bangun dia. Astagfirullahaladzim. Maksudmu apa, Dek? Kau doa abang mati ya, Dek? Nah, bukan bang, karena orang tidur itu sedang mati bang. Nah, supaya bangun bu ya. Kalau bisa juga baca Yasin, sekali lagi baca ayat kursi. Itu ayat ruqyah itu. Ya ibu Allah muliakan, sekali lagi Allah berikan ibu-ibu semuanya kekuatan untuk bisa mengajak orang lain. Saya modal ceramah saya memang begini ibu-ibu ya. Saya tidak bisa terlalu serius-serius sekali. Kasihan saya pernah ceramah itu dulu serius-serius sekali. Saking kan seriusnya ibu tuh tidur di belakang. Saking kan sering, maka saya tidak mau serius-serius lagi nanti ibu itu tidur. Nah, tapi kalau pun mau tidur, saya tidak marah sama jamaah saya bu. Saya biarin. Malah saya ingatkan bu, kalau mau tidur baca doa ya, Bismillahirrahmanirrahim ya, Bismika. Nah, nggak apa-apa bu. Insya Allah ibu dapat pahala juga. Nah, cuman keterangannya besok di akhirat beda. Kalau yang satu ibu umpamanya Ibu Desi keterangan ngaji, Ibu Ermayanti keterangan lalo. Nah, jadi balik ke poin pertama, man hadhara majlis min majalisil khair fi Ramadan, siapa orang yang hadir di majelis-majelis yang baik di Ramadan. Tarawih, kajian tarawih Bu ya, kajian Musa insyaallah fi Ramadan, di dalam bulan Ramadan Allah mencatat baginya saking kan besarnya majelis ilmu ini, seperti setiap langkah kaki itu dicatat seperti ibadah setahun. Ibadah setahun itu tahu enggak ibu? Ya ibadah, kita ibadah dalam setahun. Ya mungkin kalaupun tidak ibadah wajib, ibadah sun, tapi kan istimewa seperti ibadah setahun. Ini menunjukkan apa? Besarnya kemuliaan majelis ilmu. Sampai Allah janjikan apa dalam surah dalam Al-Quran itu? Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah angkat derajat orang beriman di antara kalian ya, dan orang-orang yang Allah beri ilmu darajat. Allah angkat tinggi. Kalau darajatun satu tingkatan. Tapi kalau darajat kita tidak tahu tingkatannya seberapa tinggi. Makanya sekali lagi Allah muliakan, orang yang ngaji ini biasanya Allah perbaiki urusan keluarganya, Allah perbaiki urusan rumah tangganya. Itu yang ngomong Habib Umar. Jadi Habib Umar bilang begini, tahu enggak kenapa manusia ini masalahnya banyak sekali? Karena mereka meninggalkan kewajiban menuntut ilmu. Nuntut ilmu ini bukan sunnah ibu-ibu, wajib. Faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Orang kan banyak sepele. Lah, kajian subuh di masjid ada kajian dia pulang. Sepele sekali dengan kajian Padahal kalau dia hadir, Allah berikan banyak keberkahan, Allah mudahkan keluarganya. Alhamdulillah Allah muliakan sampai hari ini saya tahadus bin nikmah. Alhamdulillah Allah jaga. Saya bisa dibilang bukan jarang sih, tidak ada berkelahi di rumah itu alhamdulillah sama istri. Bukan karena saya hebat, bukan. Bisa saja Allah tolong saya dengan sering ngaji, jumpa sama banyak jamaah, dapat doa,
istri juga ngajar ngaji di rumah, jadi Allah kasih keberkahan, saya rasa itu. Jadi Allah muliakan, ingat, kenapa banyak masalah umat ini? Karena tidak mau ngaji. Saya yakin ibu-ibu yang sudah ngaji merasakan efeknya, betul enggak? Ya, yakin ibu-ibu muslimah pada akhir zaman pasti merasakan keberkahannya. Kalau enggak berkah, enggak akan lanjut kajiannya, betul enggak? Tapi dia kadang ngerasa barokah, ngajak orang. Ini ada kebahagiaan, ada kenikmatan tersendiri. Saya sebagai penyampai juga merasakan nikmat tersendiri. Batin saya tenang. Dulu saya motivator, ibu-ibu. Saya keliling Indonesia. Sampai Sulawesi Selatan. Sampai Makassar, itu sampai pelosok saya masuk. Sinjai, Bantaeng. Saya masuk ke sana. Saya ingat sekali, saya disupiri oleh kawan. Maghrib. Ya, maghrib itu. Setelah sholat atau sebelum sholat itu. Saya lupa. Kami nabrak orang. Kawan ini sebenarnya kami bukan salah, ibu-ibu ini kan memang selalu benar, Bu, ya. Kami udah di sini, dia mau masuk kemari, langsung kemari, jadi ketabrak, akhirnya berhenti di sana. Jadi banyak sekali pengalaman saya rasakan itu, sampai ke Papua Barat, sampai ke Malaysia. Saya merasakan ketika dakwah menyampaikan ngaji ini, batin saya tenang, karena ibu-ibu kan selalu doakan, saya sehat ya Ustadz, itu ya. Saya sehat ya Ustadz, rezekinya Ustadz. Jadi mungkin secara dunia bisa dikatakan secara dunia nampaknya lebih besar yang dulu, tapi secara batin itu lebih kaya yang ini. Jadi kadang Allah muliakan, banyak orang-orang kan tertipu dengan yang banyak, padahal yang sedikit itu belum tentu sedikit. Sedikit dalam jumlah dunia bisa jadi, tapi Allah tolong dia dalam jumlah akhirat. Tenang batinnya, anaknya selamat. Saya senang anak saya yang umur 5 tahun udah pandai sholawat, ya, dia sholat, dia ambil air wudhu, sholat. Saya tidak tahu dia baca apa, yang jelas dia sholat. Ada gerak, kadang pakai baju gengsi dia sholat, tapi kita tidak marah, kita biarkan membiasakan dia. Adiknya pun yang 2 tahun lebih akhirnya ikut sholat, pakai mukena. Dia selalu bilang jilbab, jilbab, jilbab. Yang saya bangga sampai hari ini, kalau adiknya itu yang perempuan nomor 2 tahun, saya bawa belanja keluar kadang. Kalau dia lihat orang pakai jilbab, keluar dari mobil dia tidak pakai jilbab, biasanya dia marah. Kakak pakai, masa adik enggak? Kira-kira gitu bahasanya. Kakak pakai, kakak pakai. Saya enggak. Gitu. Jadi karena kebiasaan, dia lihat kakaknya ngaji di sana, Allah tolong. Jadi Allah muliakan. Jadi Masya Allah sekali majelis ilmu ini, yang mengajarkannya Allah beri kemuliaan, yang mendengar pun dapat keberkahan. Ibu ya. Jadi saya cuma pesan satu, istiqomah. Istiqomah itu berat, Bu. Ya. Makanya kata ulama, al istiqomah khairum min alfi karomah. Satu istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karomah. Satu karomah kalau kita dapat itu luar biasa. Tapi kalau dibandingkan 1000 karomah, itu dikalahkan oleh satu istiqomah. Ibu yang sering ngaji, ibu akan dapatkan karomah yang istimewa. Ya, bahkan disebutkan al istiqomah karomatul aulia. Apa sih karomahnya para wali itu? Orang-orang soleh itu satu karomahnya istiqomah. Kalau ada ibu-ibu yang namanya istiqomah, dia selalu istiqomah. Meskipun dia tidak oleh karena itu besok buatlah nama anak ibu. Ibu Allah muliakan, termasuk yang lakinya tidak soleh. Kalau nama lakinya soleh, meskipun tidak soleh, dia tetap. Meskipun suaminya itu suami ya, kalau ada suaminya tidak soleh, kalau namanya soleh, dia tetap soleh itu. Insya Allah soleh terus. Jadi Allah, itu yang pertama. Jadi ngaji ini ada banyak sekali keistimewaannya. Ya. Kemudian ada ulama namanya Khalil bin Ahmad. Siapa namanya, Bu? Khalil bin Ahmad ini orang yang pertama kali memberi nuktah, titik dalam Al-Quran. Jadi kalau ada yang tanya siapa orang pertama yang memberi titik Quran, namanya Khalil bin Ahmad. Siapa orang pertama yang membarisi Al-Quran? Abul Aswad Ad-Du'ali, yang ngasih baris itu. Dulu Quran itu tidak ada barisnya, belum ada titiknya, belum seperti sempurna sekarang ini. Titiknya 2. Dulu tidak begitu. Saya masih ingat dulu aja sama Profesor Dr. Malkan Harahap, guru kami ilmu tafsir di pesantren dulu. Dia bilang dulu, dia tuliskan dulu itu seperti ini, bahwa
Seperti itu. Beda dengan sekarang. Maka kita bersyukur ada ulama-ulama kita bisa baca Quran dengan baik dan benar hari ini. Ya, sudah ada barisnya, sudah ada titik, sudah ada barisnya pun orang payah membaca. Apalagi tidak. Terbayang deh Quran itu tidak ada barisnya. Dzalikal kitabu. Kenapa dibaca dzalikal kitabu? Itu ada dalilnya semua. Dalam ilmu nahwu dibahas. Jadi kalau belajar agama ini luas sekali. Makanya ada yang bertanya, mana yang lebih luas? Kebodohan atau pengetahuan? Kebodohan atau pengetahuan? Hal ausa' al-ilmu awil jahlu. Mana yang lebih luas? Ilmu atau bodoh? Ilmu. Kata ulama jawabannya begini. Kalau orang yang mencari ilmu, yang lebih luas, ilmu. Bagi orang bodoh, yang lebih luas, ya bodoh. Wala yakhruju minaz zulumatil jahli illa binuril ilmi. Dia tidak akan bisa keluar dari gelapnya kebodohan itu kecuali dengan mau duduk belajar. Makanya kata Khalil bin Ahmad, manusia itu terbagi 4, Bu. Berapa? 1, rajulun yadri wa yadri annahu yadri. Bisa nulisnya? Ya, kalau ada papan tulis saya tulis papan tulis. Kalau enggak ada papan tulis, enggak apa-apa. Nah, rajulun yadri wa yadri annahu yadri. Ada orang yang tahu dan dia tahu kalau dia tahu. Nah, jadi siapa dia Ustaz? Ini ulama. Ulama itu dia tahu apa yang dia sampaikan. Bagaimana sikap kita kepada ulama? Kata beliau, fattabi'uhu, ikuti. Ulama itu diikuti, Bu. Ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, ulama yang menyejukkan, bukan menghadirkan perpecahan segala macam, tidak. Tapi ulama yang betul-betul mengajak pada persatuan. Jadi kalau ada ulama-ulama yang suka ngebid'ahin amalan orang, nyalahin orang, Ramadan nih segala macam, ngaji tarawih pun bid'ah, ilaha illallah. Itu mohon maaf Allah muliakan, menurut saya masih jauh daripada kategori ulama. Ya, andai pun berbeda, ya udah nggak usah disalahin amalan orang, cukup berbeda, Bu, ya. Ya berbeda itu kan tidak bisa dipaksakan. Kita saja berbeda kadang pada amalia, tapi saya rasa jangan saling menyalahkan. Salahnya di mana? Ketika mereka menyalahkan kita atau menyalahkan orang lain, di situ letak salahnya. Selama belum menyalahkan, saya rasa tidak masalah. Ya, bahkan Nabi sendiri katakan, al-ikhtilafu ummati rahmah, perbedaan antara umat itu adalah rahmat. Ya, cerdasnya umat Muhammad ini tinggal timbul berbeda. Mazhab aja ada 4. Kenapa? Karena saking cerdasnya mereka. Rahmat perbedaan ini. Kalau kita pakai mazhab Syafi'i, ketika umrah batal wudhu kita, ya kan? Maka kita boleh pakai mazhab yang lain, atau tetap boleh mazhab Syafi'i, tapi jatuhnya darurat, tidak ada masalah. Itulah indahnya pengetahuan tadi. Bukan saling menyalah, bukan lantas Imam Anas, Imam Malik menyalahkan Imam Syafi'i. Syafi'i, lo salah lo. Enggak. Ketika mereka berdebat masalah rezeki, ya, Imam Syafi'i katakan rezeki itu harus ada usahanya. Imam Malik bilang enggak, kita doa aja. Nah, rupanya singkat cerita, ya, Imam Syafi'i ikut panen anggur kan, panen anggur. Nah, anggur ini dia mau mamerin nih sama Imam Malik. Nah, dia panen anggur, ikut bantu panen anggur, dapat anggur, diantar Imam Malik. Dia mau pamerin, wahai Imam Malik guruku, saya ini bawa anggur. Saya sudah bekerja, saya dapat rezeki. Dia pamer nih, saya kasih samamu. Nah, berarti benar kan? Rezeki itu karena usaha. Imam Malik bilang begini, iya betul kau. Tapi saya juga betul. Saya tidak ada kerja, saya dapat anggur. Jadi begitulah perbedaan tadi. Jadi bukan saling menjatuhkan. Jadi ketika orang sudah menjatuhkan, yang lain pun tentu panas, Bu. Orang amalin dia udah lama tiba-tiba disalahkan, kan kita jadi berubah pandangan kita. Nah, jadi Allah muliakan, kita bersyukur ikut ulama-ulama yang benar, ya. Ulama itu dia tahu apa yang dia sampaikan. Ustadz, saya menyampaikan apa yang dikarang ulama. Jadi sekali lagi, cambukan ulama baru. Apa, Bu? Ya. Yang kedua, manusia yang pertama tadi manusia yang tahu kalau dia tak. Yang kedua, manusia yang tahu, tapi dia tidak sadar kalau dia tahu. Dia tahu ilmu, cuman dia tidak sadar kalau dia bisa. Siapa ini? Orang lalai. Orang lalai itu kan ibu-ibu kalau dicek, orang-orang yang suka lalai, itu kan berilmu semua, betul enggak?
dia ngerti agama, dia ngerti segala macam, tapi tidak mengamalkan ilmunya. Di situ letak dia. Tugas ibu-ibu kalau ketemu orang yang demikian, faiqizuhu, bangunkan ia, sadarkan dia. Sadarkan. Nah, Bu, ibu ini punya ilmu. Ayolah ngaji ke Ustaz, ajarin kami ngaji, kira-kira gitu. Nah, jangan biarkan dia ilmu yang dia punya terpendam, tidak keluar. Nah, yang kedua itu tipe manusia itu ada yang tahu, tapi dia tidak sadar kalau dia tak. Yang ketiga, ada manusia yang dia tidak tahu, tapi dia sadar diri kalau dia tidak tahu. Ini siapa? Mustarsyidun, orang yang cari ilmu. Ibu-ibu kenapa duduk hari ini di sini? Cari sadar di, betul enggak? Karena ibu sadar, ya Allah kami pengen ilmu, betul ya? Pengen barokahnya, maka ibu-ibu hadir. Alhamdulillah, ya hadir. Yang keempat, ada orang yang dia tidak tahu, tapi dia tidak pernah sadar kalau dia tidak tahu. Nah, ini yang bahaya tuh. Siapa nih Ustaz? Fadzalika jahil, itu orang jahil, orang bodoh, orang tidak tahu. Dia tidak tahu dan dia tidak pernah sadar kalau dia tidak. Ini yang sulit. Kalau ketemu orang begini, ibu-ibu, kata ulama, farfuduh, jaga jarak. Ibu mau nasihati gimana pun tidak bisa. Kenapa ibu tidak bisa menasihati dia? Menasihati dia karena dia tidak tahu kalau dia Dia tidak tahu kalau dia tidak tahu. Bahasa singkatnya, inyo bonga. Tapi inyo tidak sadar kalau inyo itu bahasa singkatnya itu. Karena ada orang gitu ibu. Dia nggak tahu, tapi tidak sadar. Coba ibu berpikir sedikit. Kita ngomong sama orang yang tidak tahu dan tidak mau masuk enggak? Membal tuh. Membal. Abu Jahal, tahu Abu Jahal, Bu? Kenal? Abu Jahal itu, dia itu bukan bodoh. Kenapa disebut Abu Jahlin? Abu artinya ayah, Jahlin artinya bonga. Abu Jahlin, ayah yang Kenapa disebut? Dia bodoh untuk kebaikan, tapi cerdas untuk maksiat. Itulah Abu Jahal. Maka dia dikenal dengan Abu. Dialah otak pembunuhan Nabi itu. Abu Jahal itu. Jadi hari ini banyak juga keturunan Abu Jahal, Bu. Bukan kita ya. Ibu sana jauh. Abu Jahlin. Ya. Untuk yang maksiat cepat, untuk ibadah ngaji lambat, payah dan tidak mau tahu. Nah, itu mereka ada genetik sepertinya ke Abu. Ayo Allah muliakan. Apa kata pepatah? Sulit meyakinkan seekor lalat bahwa madu itu lebih indah daripada sampah. Saya ulangi, sulit kita meyakinkan lalat bahwa madu itu lebih manis daripada sampah. Ibu mau yakinin gimana pun, lalat itu tetap milih karena di pikirannya yang bagus itu dia tidak ketemu. Jadi memang kalau ketemu orang-orang yang demikian itu, tidak usah ibu nasihati gimana pun, tidak usah. Kecuali dengan satu catatan, dia mau berubah, dia mau ngaji, baru dia mau duduk, baru bisa berubah. Kalau tidak, sulit. Kalau di kampung-kampung itu ada itu contohnya. Yang mana itu Ustaz? Memang tidak bisa dinasihati. Contoh nih, karena dia orang dituakan, imam lama di sana, bacanya salah-salah. Datang anak-anak baru, anak-anak pondok yang baru tamat pesantren, bacanya bagus. Cuman ini bapak tidak mau digantikan. Kenapa tidak mau diganti? Karena dia merasa paling tua, merasa paling tahu. Apa kata dia? Kakekmu itu, kalau udah gitu kan susah tuh. Kakekmu itu masih di bawahku umurnya 1 tahun. Nenekmu itu sama nenekku, nenek. Ayahmu itu murid ngaji saya. Itulah. Dia pasti akan cari jalan seolah kita rendah. Padahal sebenarnya dia menutupi kelemahan dia. Nah, jadi Allah muliakan, ada tipe yang keempat nih. Kira-kira ibu-ibu yang nomor berapa? Nomor 1, nomor 2, nomor 3 atau nomor 4? Nomor berapa? Wah, sadar semua. Masya Allah, luar biasa. Alhamdulillah.
Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, asyraqal badru alaina, فاغتفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قد يا وجه السرور الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك Ya Habib salam alaika, salawatullah. Itu namanya iklan sholawat. Apa namanya? Iklan. Nah, jadi saya itu kalau ceramah banyak iklannya, Bu. Banyak iklan. Paham enggak Ibu apa yang saya sampaikan? Bu? Bu? Cuman 2 orang yang jawab suara saya, Bu. Nah, itu baru kompak. Paham enggak Ibu-ibu? Paham ya? Sulit enggak dipahami bahasa saya? Mudah, Bu ya? Nah, saya biasa itu enggak pernah saya pakai bahasa-bahasa tinggi karena memang saya rendah. Kalau sebagian guru kita memang tinggi, ilmu mereka tinggi. Kalau saya ini saya ilmu anak TK sama anak SD. Insya Allah mudah dipahami, Bu ya. Baik, Ibu Allah muliakan. Tadi saya tanya jam berapa kita ini? Mungkin ada habis ini tanya jawab, Bu ya. Jadi saya simpulkan, pertama, ibu-ibu, bahwa hadir di majelis mulia, majelis ilmu di luar Ramadan saja pahalanya itu istimewa, berkahnya istimewa, apalagi di bulan tentulah berlipat-lipat Ibu ya. Kemudian guna daripada mengaji ini, satu, menghadirkan rasa tunduk kepada Allah. Mencari ilmu ini adalah ibadah ya, ibadah yang tidak pakai rukun, maka siapapun boleh hadir. Yang jelas berwudu, suci, bersih, hadir di majelis ilmu, insyaallah Allah muliakan. Ibu ya, mudah-mudahan istiqomah. Yang ketiga tadi apa? Bahwa ada 4 tipe manusia itu. Pertama ulama, kedua orang lalai, ketiga orang yang mau cari ilmu, yang keempat orang yang bodoh. Mudah-mudahan kita belajar dari yang 4 ini dan bisa istiqomah, terus belajar. Allah selamatkan kita dari orang yang lalai insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ramadan sudah masuk 20 ibu-ibu, maka terus persiapkan, tingkatkan amal. Malam hari ini udah mulai iktikaf ya. Jangan malas-malasan, ibu-ibu hadir di majelis-majelis mulia itu. Kenapa Ustadz? Sebab sekali lagi belum tentu kita masih sehat di Ramadan tahun depan, Bu. Betul ya? Maka buat yang terbaik ini. Nah, jadi ulama-ulama dulu pun heran juga sama orang sekarang. Nah, apa kata ulama dulu? Orang-orang dulu itu yang disiapkan itu apa? Anwa'ul ibadat, macam-macam ibadah. Orang dulu itu. Orang sekarang yang disiapkan apa? Anwa'ul mat'umat wal masyrubat, macam-macam makanan dan macam-macam minuman, macam-macam sirup. Itu yang disiapin. Orang dulu macam-macam ibadah. Heran mereka. Bi khilafin nasil an. Manusia sekarang tuh Masya Allah luar biasa. Tapi alhamdulillah mudah-mudahan ibu-ibu musaz yang udah sering ngaji adalah orang-orang yang berbeda insyaallah. Amin ya rabbal. Baik, ibu Allah muliakan, sampai sini saya kembalikan ke ini. Ibu-ibu yang mau bertanya silakan. Gimana ibu masih sadar? Mari semangat ibu ya. Baiklah, ada yang mau bertanya? Ya, silakan. Nanti berganti langsung katakannya ya. Suka dipimpin bosnya baru. Masya Allah. Ya Bu. Assalam.
Iya. Iya, cuma ada caranya. Ada juga itu ibu-ibu yang curhat ke saya. Jadi dia dimarah nih Bu, di Rumba ini. Ada ibu-ibu, Ustadz, saya dimarah sama kawan-kawan saya pas reuni. Kenapa Bu? Jadi kan dulu itu kan nyanyi karaoke. Jadi pas ibu itu nyanyi, bila ijroid datang memanggil, tentu suasana tuh yang bahagia tiba-tiba krik-krik, krik-krik, kayak gitu ya. Bunyi jangkrik gitu. Nah, jadi memang hari ini itu tantangan kita semua Bu ya. Tantangan para dai juga. Makanya sekali lagi, kalau dai ini hanya mengharapkan guru yang hadir hanya sekitar di meja majelis saja, saya rasa mungkin agak berat. Maka butuh ibu-ibu yang sudah ngaji, ngajak. Dakwah itu kan bukan tugas ustadz. Udu'u itu perintahnya setiap jiwa. Ajaklah oleh kalian ke jalan Tuhanmu. Allah bilang kan, itu kalimat udu'u itu bukan kalimat untuk ustadz, tidak. Kepada siapapun jiwa, maka dia punya kewajiban mengajak orang lain untuk pada kebaikan. Caranya bagaimana Ustadz? Kadang orang ini ibu-ibu ada yang didengarnya cakap Ustadz ini, umpamanya begitu. Nah, hari ini sekarang udah gampang, tidak macam dulu. Dulu kan sulit, tidak ada video. Sekarang ini udah bisa. Kita buat video azab neraka kemarin, film yang viral itu kan banyak bencong yang tobat itu. Serius tuh, film neraka itu kan ditengoknya, luar biasa. Banyak yang tobat. Nah, mungkin dia belum nampak itu. Boleh juga dikirim sama mereka video-video itu atau ceramah-ceramah. Siapa ini? Ustaz Somad kirim. Nah, memang sebenarnya ibu-ibu, kata Habib Abdullah bin Awla Haddad dalam kitab ini, titik balik berubah itu umur 40. Umpamanya umur 20 sampai 30 dia terlena dengan kehidupan dunia. Titik baliknya 40. Disebutkan Habib Abdullah Al-Haddad, kalau 40 orang itu juga tidak balik, maka setan itu senang dengan mereka. Dan biasanya payah balik lagi. Meskipun tetap hidayah itu ada di tangan Allah. Gitu ya. Hidayah itu ada di tangan Allah. Tapi kalau dia tidak mulai berubah di usia 40, itu berat nanti ngajak hati ini. Ibu-ibu ini tidak sampai 40 kan? Masih umur-umur 25 saya lihat. Makanya semangat. Kalau udah umur 60 ini lebih parah. Kata Imam Az-Zahabi, kalau udah umur 60 tidak ada alasan lagi untuk tidak ibadah. Bu, nanti dulu, tidak ada nanti. Kenapa Ustaz? Sudah dekat dengan mohon maaf ibu yang udah 60, mohon maaf. Makanya umur 60 itu 50 ke atas sudah mulai membangun 3 pondasi. Pondasi ke Allah, pondasi ke kanan, pondasi ke kiri. Pondasi ke Allah, ke kanan pada keluarga, ke kiri orang-orang sekitar. Ini kayak ibu-ibu nih. Ke kanan, dulu umur 40 sibuk dengan dunia, maka umur 50 ke atas sudah fokus nih. Sayang keluarga, kumpul dengan anak, lebih banyak lagi. Karena udah banyak waktu habis dulu. Kejar dulu. Ke kiri apa Ustaz? Kata Imam Az-Zahabi, banyak perbaiki hubungan ke samping dengan tetangga, aktif majelis taklim, jadi pengurus masjid. Itu udah betul, Bu. Ini enggak pensiun umur 60, antar jemput cucu. Antar jemput ini ya, cucu. Ya. Mau ibadah pun emak dan ayahnya enggak bisa. Gara-gara antar jemput. Mohon maaf kalau ada yang demikian. Ibu-ibu ya, orang tua itu pensiun, dia pengen ibadah, dulu sudah habis dipakai untuk dunia, maka ada sisa umur yang diberikan Allah, biarkan mereka kejar akhirat. Malah disokong, malah didukung. Ya Bu ya. Orang tua ini tidak mungkin ditolaknya. Mau jemput cucunya, iya, kata dia. Apalagi orang tua ini kalau udah bercucu, lebih sayang cucu ketimbang, betul lah Bu? Kenapa? Kenapa orang tua itu kalau udah punya cucu lebih sayang ke cucu pada anak? Iya, ya. Satu, karena ibu tidak mungkin ditimangnya lagi. Itu yang alasan tepatnya. Karena ibu tidak mungkin bisa ditimangnya lagi. Sebesar itu ditimang. Tapi cucunya bisa ditimang. Makanya lebaran itu yang ditunggunya apa? Ibu atau cucu? Cucu itu yang ditunggu. Kita biarin aja itu. Padahal yang ngelahirin anaknya gitu ya. Itulah sayang orang tua sama cucu. Jadi
pesannya yang Allah muliakan, betul kalau sudah umur 60, 50, 60 ke atas itu, kalau belum balik juga biasanya payah sekali, butuh usaha yang keras. Tapi udah 40, karena apa? Karena umur 40 ini kan titik balik. Titik balik apa Ustadz? Udah mulai banyak berkurang. Mata, ibu ya, pendengaran. Kalau tidak juga dimanfaatin, habislah nikmat Allah tuh. Maka kata Nabi kan, pakai nikmat sehat sebelum datang sakit. Jadi bagaimana caranya Ustadz? Harus demikian. Kalau kita ambil apa yang sampai Ustadz Somad, kadang orang ini dia lebih dengar cakap guru-guru yang disenangi. Maka cari mungkin seputar video tentang guru-guru yang mereka senangi, kirim. Kita tetap usaha. Mungkin itu Bu ya. Ibu harus usaha terus, jangan putus asa. Suatu saat dia bisa taubat. Sebabkan ibu semua yang hadir insya Allah. Nah, dan ibu-ibu yang ngaji ini saya pesankan, Ustadz, aku udah sering ngaji Ustadz, cuma enggak paham-paham. Ibu jangan pikirkan hasilnya, ibu cukup jalani prosesnya. Karena Islam itu yang dinilai bukan hasil, tapi proses. Hasil itu Allah. Andai mungkin ibu enggak paham hari ini, enggak apa-apa, ibu hadir aja. Bisa jadi karena neneknya rajin hadir, emaknya rajin hadir, besok anak ibu yang jadi ulama. Itu begitu. Itu nikmat rezeki dari Allah. Ya, bisa jadi ibu sering ngaji, tiba-tiba berkahnya apa? Suaminya tiba-tiba jadi tiba-tiba ditengoknya, rajin sekali istri saya ini, malu saya, taubat. Gitu, Bu. Jadi kebaikan itu kadang bisa menular. Maka jangan berhenti berbuat baik. Itu Bu ya. Yang lain? Ya, Bu Ermainti. Bu, sholat. Jadi untuk meyakinkannya bagaimana Ustaz bisa atau ada ayatnya. Baik. Sudah apa? Sudah baca Al-Fatihah. Nah, masih dia terus sholat sunatnya. Sedangkan sholat sunat itu kalau kalau bilang ke iqamah, kalau sudah kita belum kan diputuskan. Ya. Sholat sunat itu. Kadang dia tetap dilanjutkannya. Jadi awak bilang dia nanya hadisnya. Jadi gimana awak untuk meyakinkannya bahwa baik. Pertama, kata Nabi dalam kitab Bulughul Maram itu hadis, kalau kalian masuk masjid, ya, jangan duduk hatta yusalli rakaatain, sampai sholat 2 rakaat. Ini tentang keutamaan masuk masjid, ya. Ustadz, bagaimana Ustadz? Orang udah azan. Kalau azan mungkin masih bisa ibu-ibu kalau azan ya. Tapi kalau baca Al-Fatihah, udah Al-Fatihah, ya. Tapi kalau dia sudah rakaat terakhir, tidak apa-apa, selesaikan saja. Kira-kira masih dikejar. Tapi kalau di awal orang baca Al-Fatihah dia mulai, itu yang salah itu. Adabnya demikian, ya. Kalau keharaman atau pelarangannya sebenarnya tidak ada, jatuhnya ke adab saja itu, ya. Adab yang jelas masuk masjid, kata Nabi jangan duduk sebelum sholat 2. Itu hadis tentang tahiyatul penghormatan masjid. Nah, cuman adabnya kalau sudah ada azan, ini kan yang lebih wajib nih kan. Nah, maka kalau masih kalau sudah rakaat kedua dan sudah mau habis, selesaikan. Tapi kalau di awal, maka kita bertemu yang sunnah sama yang wajib, maka dahulukan yang gitu. Itu kaidahnya, bertemu yang sunnah dengan yang wajib, utamakan yang wajib. Dia ingin dapat kemuliaan juga. Nah, makanya sebenarnya beliau pun salah. Harusnya datanglah awal, Bu ya. Begitu sebenarnya. Datang awal supaya bisa beribadah itu lebih tenang. Itu kan akhirnya kejar-kejaran. Jatuhnya di adab saja. Apakah haram segala macam tidak sampai.
Oh, yang sedemikian rumit lah. Mungkin itu ya. Siapa orangnya? Ada di sini? Enggak? Kalau ada biar saya bilangin. Itu mungkin. Allah alam bisawab, kurang lebih. Ada lagi, Bu? Ya, ada lagi. Oh, banyak, Ibu. Selagi di masjid? Iya. Belum duduk kan? Sudah duduk? Hadisnya enggak begitu. Yang saya paham, yang saya baca, ya, sebelum duduk. Jangan duduk dulu sampai sholat 2. Itu yang saya paham. Adapun setelah duduk, wallahu a'lam bishawab, nanti saya cari dalilnya dulu. Ya, Bu ya? Nanti saya pelajari lagi. Jadi saya tak mau mandai-mandai. Gitu. Oh, siap. Baik, Ibu Allah muliakan. Salah satu doa yang tidak ditolak itu orang yang puasa sampai berbuka ya. Nanti doa Ibu ini makbul nih. Salah satu la turaddu da'watuhum, dalam kitab Muhtar Hadis itu disebutkan Nabi 3 yang tidak ditolak Allah doanya. Salah satunya as-shaim hatta yuftira, orang yang puasa sampai buka. Jadi doa Ibu ini makbul. Doainlah. Siapa kira-kira yang ini agak-agak ini kita doain. Kita doain hajat kita dikabulkan Allah, amin. Ibu-ibu sehat semua. Musa semakin istiqomah. Suaminya tambah soleh. Anak-anak soleh-soleha. Orang tuanya sehat selalu. Kalau sudah meninggal, lapang kuburnya. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabihi rasulillah ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ya Allah, ampunkan dosa kami ya Allah. Gugurkan dosa kami, barokah majelis ilmu ini ya Allah. Dosa ayah kami yang telah berjuang banyak untuk kami dalam hidup ini ya Allah. Ampunkan dosa ayah kami yang mungkin dulu banyak sholatnya tinggal sebab karena kami membesarkan kami, mendidik kami. Ampunkan pula dosa ibu kami yang melahirkan kami ya Allah. Tak terhitung banyak darah yang keluar dari rahimnya ya Allah. Hari ini kami belum mampu menjadi anak yang soleha ya Allah. Mampu menjadi anak yang soleh. Sampaikan doa kami kepadanya ya Allah. Kalau dia sakit, sembuhkan ya Allah. Kalau dia sehat, panjangkan umurnya. Agar bisa kami bawa dia ke tanah suci-Mu ya Allah. Dan dia sudah meninggal ya Allah. Sampaikan doa kami ini ke kuburnya ya Allah. Ya Rahman. Wa jamil muslimin muslimat, ampunkan pula dosa orang-orang Islam ya Allah yang belum mampu mengaji, yang belum bisa ikut mengaji. Wal mu'minun mu'minat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma sahih ajasadana, sehatkan kami yang hadir ini ya Allah. Sehatkan hati kami, sehatkan pula iman kami ya Allah. Waqdi hajatina, kabulkan hajat kami semua ya Allah. Sebut hajat kita ibu-ibu. Sebut, kabulkan hajat kami ya Allah. Istiqomahkan kami mengaji agar sehat selalu keluarga kami. Berkah keluarga kami, jauh dari pertikaian, jauh dari segala macam bentuk permusuhan ya Allah. Waqsir amwalana, tambah pula harta kami berkah majelis ilmu ini ya Allah. Tambah barokah usaha kami, semakin rajin mengaji. Wa habibna linnas, jadikan kami saling menyayangi, saling mengingatkan, saling mengasihi. Wa taba'alil adawah, jauhkan kami daripada saling menjatuhkan, saling bermusuhan ya Allah. Rabbana anfa'na wa 'allamtana, Rabbana 'allimna alladhi yanfa'una. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma iftah lana futuhal 'arifin bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum inna wa minkum taqabbal ya karim. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Demikian ibu-ibu, banyak maaf kalau ada kata yang kasar, mohon dimaafkan ibu-ibu. Saya memang makhluk kasar, bukan makhluk halus. Ya, mohon maaf ya Allah muliakan. Demikian saya tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.